dalam channel Edukasi SMK Negeri 2 Palembang. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan instalasi Debian 10. Debian adalah sebuah sistem operasi open source yang merupakan turunan dari Linux. Debian merupakan gabungan dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan lisensi GNU dan utamanya menggunakan kernel Linux sehingga populer dengan nama Debian GNU atau Linux. Apa fungsi Debian? Sistem operasi Debian ini biasanya lebih diaktifkan untuk membangun sebuah server yang berfungsi sebagai penyedia layanan seperti DNS server, mail server, proxy server, dan lainnya. Pengatur proses jaringan seperti router, repeater, dan lainnya. Berfungsi untuk melakukan troubleshooting dalam artian bisa mendeteksi kesalahan yang ada pada hardware, software, maupun network jaringan. Kelebihan merupakan operasi yang stabilannya programnya telah teruji, tidak mudah hang walaupun telah dinyalakan non-stop selama berbulan-bulan. Sistem operasi yang open source dalam artian semua daftar program dari sistem operasi tersebut dapat dilihat dan diubah tanpa adanya larangan. Kemudian sistem operasi yang free software dengan arti kita dapat menyalin, mengambil, mengcopy, dan menyebarkan dengan bebas. Adapun kekurangannya adalah cukup sulit untuk dikonfigurasi bagi yang pemula. Proses pengembangan atau update dari sistem Debian yang cukup lama, tidak cocok untuk pemain game karena hanya sedikit game yang support di Debian dan umumnya Debian tidak digunakan untuk pemain game. Oke, langsung saja kita menuju ke proses instalasinya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba menginstal Debian 10. Di sini kita menggunakan VirtualBox seri 6.1. Di sini kita akan create. Di sini kita akan buat nama Debiannya, akan Debian install. Kemudian di sini kita tabnya kita ganti Linux, versinya kita buat 64 bit. Jika sudah selesai, kita next. Nah, di sini alokasi RAM. Jadi RAM yang akan kita gunakan itu 2 GB atau 1 GB boleh. Rekomendasi minimum size-nya adalah 1024. Jadi jika kita mengisi 1024 tidak apa, tergantung dari RAM laptop kita masing-masing. Di sini saya menggunakan 1024. Kemudian kita next. Di sini ada pilihan create virtual hard disk now. Jadi kita akan membuat hard disk virtual di sini. Kemudian pilih create. Nah, di sini ada beberapa pilihan tipe hard disk. Ada VDI, VHD, dan VMDK. Di sini jika kita menggunakan VDI bisa, VHD juga bisa. Jadi rekomendasi pakai yang ini ya. Oke. Nah, di sini kita akan memilih penyimpanan. Ada dynamic dan fixed. Kalau dynamic ini dia akan menggunakan hard disk. Dia akan menggunakan hard disk yang secara maksimum yang digunakan saja. Jadi kalau ada kelebihan dia tidak akan buat partisinya. Tapi kalau fixed mau dipakai sedikit atau banyak, dia akan membuat partisi seperti yang kita tentukan. Jadi lebih fleksibel kita menggunakan yang dinamik karena dia akan digunakan sesuai kebutuhan. Kemudian di sini ada file atau besaran harddisknya, kita gunakan 8 GB cukup, boleh. Jika mau 10 bisa, tapi di sini saya gunakan 8 GB. Oke. Klik create. Jika udah selesai, kita masuk di setting. Nah, di sini kita akan memasukkan CD Debian ya. Ada 1, 2, dan 3. Kita pilih yang 1 dulu. Kemudian pilih OK. Jika selesai konfigurasi, kita langsung start.
Di sini kita pilih lagi Debian CD1 ya, seperti ini. Kemudian kita start. Oke, di sini kita ada pilihan. Kita bisa menginstal versi CLI atau versi GUI. Jadi kita bisa menginstal sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, sekarang kita akan coba yang versi CLI ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini pemilihan pertama itu di bahasa. Kita gunakan bahasa Inggris bisa, Indonesia bisa. Sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau saya menggunakan Inggris, kemudian di sini kita akan memilih zona atau negara ya. Jadi kalau kita di Indonesia, kita pilih others, Asia, kemudian kita pilih Indonesia. Oke, jika sudah selesai, di sini ada pilihan country default. Kita bisa menggunakan United States. Di sini kita akan menggunakan pilih keyboard. Keyboard biasa digunakan adalah American English. Nah, di sini kita akan buat hostname ya. Jadi saya buat sini TKJ, kemudian continue. Domain name-nya juga saya buat TKJ, continue. Nah, di sini dia meminta kita membuat password. Password ini yang akan kita gunakan untuk sebagai super user atau admin. Jadi kita buat show dulu ya. Jadi bisa show, kita buat TKJ juga, kemudian kita enter. Di sini dia meminta mengulangi password yang sudah kita buat kalau tadi ya. Kita buat TKJ, usernya kita buat seperti ini juga sama. Oke, kemudian continue. Passwordnya juga sama, kita buat seperti ini. Oke, kemudian nah, di sini dia meminta mengulangi password 1 kali lagi. Oke, nah di sini dia meminta time zone atau waktu ya, karena kita di Palembang kita menggunakan Western atau waktu Indonesia bagian barat ya. Di sini kita ada beberapa pilihan. Di sini kita bisa menggunakan partisi secara manual atau secara otomatis. Jadi kalau pilih yang di atas itu dia akan secara otomatis, kalau yang di bawah itu secara manual. Jadi di sini kita akan contohkan manual ya. Oke, di sini kita pilih harddisknya ya. Ini ada harddisknya, kita bisa pilih. Kemudian kita create harddisk yang kosong tadi.
Kemudian kita pilih yang free ya. Di sini ada pilihan free. Nah, di sini kita pilih create new partition. Nah, di sini kita akan membuat size atau ukurannya ya. Jadi di sini saya buat 5 GB cukup. Kemudian sebagai primary dan letaknya ada di beginning atau di awal ya. Di sini kita formatnya kita tetap menggunakan US extension 4. Kemudian kita pilih down setting up partition. Nah, di satu lagi partisi itu kita akan gunakan sebagai swap area ya. Jadi sini kita akan buat swap area. Partisinya adalah 3, sekian. Oke. Dia letaknya di logical. Kemudian di sini kita gunakan sebagai swap area. Oke, kemudian kita klik down setting. Nah, di sini sudah kita dapat 2 partisi. Jika selesai kita klik finish. Kemudian kita tekan yes. Nah, di sini kita akan diminta untuk men-scan jika kita mempunyai CD dari Debian lainnya. Di sini kita mempunyai ada 3 CD Debian. Langkah selanjutnya kita akan scan CD yang nomor 2 ya. Jadi kita pilih yang yes. Kemudian kita ganti CD-nya seperti ini. Kita masukkan yang Debian DVD 2 ya. Jika selesai kita tunggu sebentar, kemudian kita tekan yes. Kita coba sekali lagi yes. Oke, berarti sudah selesai. Sekarang kita masukkan yang CD nomor 3. Scan CD nomor 3. Oke. Sekarang kita masukkan yang nomor 3, kemudian kita tekan yes. Tekan sekali lagi. Jika sudah selesai scan dari 1, 2, 3, kita akan kembali lagi ke CD 1 karena kita akan meneruskan proses instalasi Debian-nya. Pastikan sudah di posisi di 1 ya. Oke, jika sudah kita tekan enter lagi. Kemudian kita tekan no karena kita sudah selesai scan.
Oke, jika sudah seperti ini kita pilih saja no ya. Kemudian proses akan lanjut. Nah, di sini kita akan menggunakan, nah di sini kita hilangkan Debian Desktop Environment, Print Server dan standar. Jadi di sini kita hilangkan semua ya, tanda bintang ya. Kemudian kita pilih continue. Di sini kita akan menginstal grup bootloader, kita pilih ya atau yes, kemudian kita pilih harddisknya. Oke, instalasi sudah selesai, kita akan reboot ya. Jangan lupa kita eject atau keluarkan disknya. Oke, di sini kita gunakan user TKJ, password TKJ juga. Di sini kita masukkan super user, passwordnya sama TKJ. Jadi proses instalasi sudah selesai sampai di sini. Saya harap tutorial ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.